Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Isamani Fatihah dengan NIM 210306037, kelas Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang metabolisme mineral dan metabolisme vitamin, serta uji coba vitamin C sederhana. Mata kuliah Pratikum Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari SPTMP. Nah, yang pertama saya akan membahas metabolisme mineral. Pertanyaannya yang pertama yaitu, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan unsur esensial yang penting dalam kelangsungan hidup ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, produksi, dan kekebalan tubuh ternak. Unsur mineral yang sering dibutuhkan ternak itu antara lain kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorin, sulfur, dan magnesium. Fungsi mineral pada tubuh ternak secara umum itu, yang pertama membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, yang kedua mineral berperan dalam pembentukan jaringan tulang dan urat, yang ketiga mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, dan yang keempat itu membantu proses penyerapan jajan makanan, yang kelima mineral yang diberikan melalui pakan berperan untuk menggantikan mineral dalam tubuh yang hilang dan memelihara kesehatan, dan yang terakhir yaitu mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak, yang pertama itu jenis mineral kalsium. Fungsinya itu pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua itu ada fosfor. Fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga itu ada natrium. Fungsinya itu untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Yang keempat itu ada klorin. Fungsinya itu untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima itu ada kalium. Fungsinya itu untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, aktivator enzim. Yang keenam itu ada magnesium. Fungsinya untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang ketujuh itu ada mangan. Fungsinya itu untuk aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Selanjutnya, fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak. Jenis mineralnya yang pertama itu ada zinc. Fungsinya itu untuk komponen dan aktivator enzim, penyembuhan luka. Yang kedua itu ada ferrum. Fungsinya untuk pembentukan hemoglobin dan bagian dari sistem enzim. Yang ketiga itu ada suprum. Fungsinya untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat ada iodin. Fungsinya untuk konstituen hormon tiroid. Selanjutnya pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada sulfur. Fungsinya itu untuk sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam ada cobalt. Fungsinya itu kobalt. Fungsinya itu bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh ada fluoride. Fungsinya untuk esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang ke-8 ada selenium. Fungsinya itu sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 dan berasosiasi dengan vitamin E sebagai sistem imunitas juga. Yang ke-9 itu ada molybdenum.
yaitu fungsinya bagian dari enzim sulfit oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Nah, selanjutnya saya akan membahas metabolisme dari vitamin. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah nutrien esensial serta substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Sifat-sifat umum dari vitamin itu berdasarkan kelarutannya. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama vitamin larut dalam ternak, seperti vitamin A, D, E, K, yang memiliki sifat terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contoh provitamin A dan provitamin D. Tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Dapat menyusun struktur jaringan dan diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak diserap pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Kemudian diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak itu adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Kemudian dia kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian yang kedua itu ada vitamin yang larut dalam air. Contohnya itu vitamin B dan C, yang memiliki sifat tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO, tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya itu kayak triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Terdapat di semua jaringan. Kemudian vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Kemudian diserap dengan proses difusi biasa. Itu artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Kemudian sebagai prekursor enzim atau dia merangsang enzim. Kemudian tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Vitamin ini tidak disimpan karena setiap sel hidup mengandung semua vitamin B. Gejala defisiensi tidak terlihat segera tetapi mengikuti kekurangannya dalam makanan. Kemudian dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang diekskresikan lewat feses. Selanjutnya sifatnya itu relatif stabil. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya. Yang pertama ada vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan sebagai vitamin A, melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A. Karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif, proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Definisi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun, empedu tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Yang kedua ada vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu proses absorpsi
kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kemudian yang ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Selanjutnya itu yang ketiga ada vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi antara lain yaitu yang pertama reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian selanjutnya itu ada vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K itu diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam hati. Karena protrombin bersama tromboplastin dan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan vitamin K itu antara lain yang pertama tersedianya vitamin dalam berbagai lahan pakan, yang kedua penyerapan vitamin K dipengaruhi oleh level lemak, cukup tersedianya empedu, dan bebasnya ayam dari coccidiosisau gangguan usus. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan uji vitamin C sederhana menggunakan iodin atau betadin dan beberapa sampel. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. Nah, baiklah, sekarang saya akan melakukan uji vitamin C sederhana dari beberapa sampel ini, yaitu yang pertama ada pepaya, kedua ada rumput gajah, ketiga ada pisang, keempat ada daun gamal, dan selanjutnya yang terakhir ada jeruk. Selanjutnya saya akan menuangkan betadin 5 tetes ke dalam masing-masing wadah yang sudah diisi oleh air. Sekarang diaduk. Kemudian saya akan menyampurkan masing-masing sampel ke dalam air yang sudah diisi betadin. Masing-masing 20 tetes. Nah, selanjutnya kita aduk. Nah, baiklah, sekarang semua sampel sudah tercampur merata.
dan dapat kita buktikan bahwasannya daun gamal tidak memiliki vitamin C. Rumput gajah memiliki sedikit vitamin C. Lalu pepaya dan jeruk memiliki vitamin C. Yang terakhir adalah pisang. Pisang merupakan sampel yang banyak mengandung vitamin C. Sekianlah praktikum dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.